Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga bagi Bapak Ibu yang masih beribadah dari kediaman kita masing-masing. Salam sehat bagi kita semua. Renungan pagi ini yang akan menyapa kita dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya akan bacakan Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ayat 14, ayat 4b sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan sampai ayat 14. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sadar betul bahwa masa lalu mempunyai kesan tersendiri bagi kita, ya. Bahkan soal masa depan juga, ya. Masa lalu totua kanong salpumai, masa depan totu tujulu, bisa jadi menjadi sesuatu yang sulit bagi kita, dan mungkin bisa menjadi satu hal yang kita katakan penghalang dalam kehidupan rohani seseorang itu, ya. Dalam kehidupan di ngulu partodion ni sasahalak, bahkan dalam mengenal dan menaati Tuhan, ya. Dalam mengenal dan menaati Tuhan, ya. Jadi bisa saja kita pastikan saya dan Anda saling mengenal, bahkan kita pastikan kita mengenal beberapa orang yang sudah pergi meninggalkan kita. Tapi jauh lebih sempurna pengenalan yang dikatakan oleh Paulus pada pagi ini. Mengenal
ketika dia sudah memasuki satu persekutuan, memasuki satu perseorangan pribadi. Ya. Ada satu keintiman. Jimolo tapa tudus petu perseorangan ni persaripeon, daudo petu mibbo, pana daun ni si Paulus, dung, ijalai mana Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam mengenal dan menaati Tuhan, saya katakan tadi soal masa lalu dan masa depan. Bisa jadi, kalau masa lalu ya, bisa jadi kemiskinan, atau kesalahan-kesalahan, bahkan ketertinggalan-ketertinggalan, bahkan juga bisa penilaian seseorang yang kurang tepat, yang kurang baik pada kita. Bahkan itu bisa melekat, cukup kuat, mengikat, bahkan seakan-akan masa lalu itu mengikuti kita, membayang-bayangi kita dari belakang. Bahkan kita cukup kuat dipengaruhi oleh bayangan-bayangan itu. Bahkan itu bisa menekan. Dan lebih jauh dari itu, bahkan menghakimi diri kita. Saya mau bawa kita kepada kita yang ibadah pagi ini di gedung gereja ini, bahkan juga kita yang masih ibadah di kediaman kita masing-masing. Ayolah sebentar untuk melihat, mengingat kembali masa lalu kita. Supaya kita bisa selesai dulu di ayat kita ini. Bapak Ibu, kalau Paulus katakan ya, soal masa lalunya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Kita tahu bahwa 12 anak Yakub, anak yang paling dikasihinya yaitu Yusuf dan Benjamin. Dan Yusuf Benjamin adalah buah dari kandungan Rahel, istri yang paling dikasihi oleh Yakub. Bahkan raja, ya, ketika Raja Daud memimpin Israel, suku yang paling kecil ini, yaitu suku Benjamin ini, tetap loyal. Walaupun sudah terjadi, walaupun ada pemberontakan dari Absalom saat itu. Tapi suku Benjamin ini memastikan akan tetap loyal kepada kepemimpinan Daud dengan semua gaya kepemimpinan Daud pada saat itu. Maka dia memastikan dari suku Benjamin tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, dia Ibrani asli, bahkan soal ketaatan ya, dia katakan aku lebih lagi katanya di ayat 4b. Ya, adalah suatu sijote. Semua kita punya masa lalu. Asa unangah hajote, supaya kita enggak jatuh kepada ketinggi hati ya, supaya kita tidak menjadi orang yang tinggi hati. Ya, terkadang memang ya, masa lalu dengan semua yang melekat itu ululu saya terbuah-buahan. Ya. Bahkan kita akan menemukan dalam interaksi kita generasi-generasi muda ya, yang sangat menikmati apa sebenarnya yang memang bukan milik dia. Saya katakan kemarin sama anak-anak Sidi, jangan pernah menikmati, bahkan kamu memegahkan fasilitas yang kau miliki kalau itu adalah fasilitas orang tuamu. Tapi bersyukurlah ketika kau menikmati upaya atau hasil kamu ke depan. Jadi memang ikon akwat tado sawotik manang godang ya. Ulurupe jolma, dan terkadang masih ada beberapa pribadi yang sangat sulit bertumbuh
karena diikat oleh masa lalu yang membuat dia sulit untuk berubah. Dan itu terbawa terus. Bahkan ketika kita komunikasi dengan orang-orang tua soal masa lalu, ya, di tingkat lansia, saya terbigi di mulu komunikasi tua ke lansia, taringok tuna julu songoni. Luar biasa itu. Najulu songoni. Tapi kalau kita jujur, tidak usah di tingkat generasi pertama. Di tingkat generasi kedua, artinya yang memiliki anak dan boru saat ini, kalau kita diskusikan itu di zamannya bapak, di zamannya mama, kemungkinan besar gak begitu tepat lagi, gak begitu tepat guna lagi di zaman anak dan burun lain. Bahkan mungkin anak itu akan katakan, gak begitu tepat lagi pak, zamanmu itu zaman sekarang katanya, dan lain sebagainya. Nah memang tidak semua orang bisa melepas masa lalu itu, karena saya katakan tadi itu begitu kuat, bahkan mengikat. Tapi yang paling memprihatinkan, ketika masa lalu itu membuat kita sulit untuk melihat, bahkan menggapai masa depan. Nah kalau Paulus pastikan di sini, Bapak Ibu, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pemahaman sederhana kita kalau dikatakan sampah hampir tidak ada fungsinya. Hampir tidak berarti sama sekali. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, dalam renungan pagi ini, kalau Kristus adalah tujuan, tema besar kita di minggu Judika ini, sebelum kita akan memasuki Pasion pada minggu depan, Kristus adalah tujuan. Tentunya ada keberanian kita untuk menolak kemegahan apapun itu, bahkan kemegahan lahiriah, ya, Yahudi, Israel, satu kebanggaan tanpa cacat dan lain sebagainya. Nah apapun kebanggaan kita sekarang, apapun yang cukup kita banggakan dan kita sangat membanggakan itu, pagi ini kita pastikan kita akan menolak kemegahan itu, kalau itu menjadi penghalang kita untuk menuju kepada Kristus itu sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar. Dia katakan mahir Ibrani soal kitab suci, soal kebenaran, soal ketaatan, bahkan tanpa cacat, sempurna betul dalam hal syariat. Tapi ketika dia sudah dilepas semua, sekarang kuanggap rugi karena Kristus adalah pengenalan Kristus, menganggap lebih mulia daripada mengenal yang kemarin itu. Sadar ribana, kebenaran-kebenaran yang dia pahami itu adalah kebenaran pribadinya. Tapi ketika dia mengenal kebenaran Kristus, ketika dia ditangkap, kalau kita baca dalam kisah para rasul, awal pertobatan dia dalam satu perjalanan, dia ditangkap oleh Allah, kemudian dia berubah di situ. Dia sadar bahwa menganggap lebih mulia pengenalan akan Kristus dari pengenalan sebelumnya. Saya katakan tadi, pengenalan akan Kristus adalah diawali daripada hubungan pribadi yang selalu terpelihara. Ada istilah 5 tahun kemarin itu dalam satu literatur, perjumpaan yang kreatif katanya. Ayo lulu hita pajupang ate, pajupang dohotakan nahya dongan. Kita ketemu juga sekarang, tapi hampir nggak ada yang kreatif dengan perjumpaan kita. Ini sederhana sekali Bapak Ibu. Kita sering ketemu, tapi nggak ada follow up daripada buah daripada pertemuan kita itu. Kenapa?
Karena tidak ada yang kreatif dari perjumpaan itu. Mari kita lihat bahwa setiap Yesus ketemu dengan pribadi, ketemu Yesus dengan beberapa persekutuan, selalu membuahkan kreativitas pertemuan itu, perjumpaan itu. Kita juga yang ibadah ini harus betul-betul memahami itu. Setiap kita ketemu dengan Yesus harus ada perjumpaan yang menghasilkan kreativitas. Salah satu kreativitas itu adalah ketika kita bertekad untuk berubah dan berubah. Dia katakan, kuanggap sampah, menganggapnya sampah. Aku tinggalkan supaya beroleh Kristus. Kehilangan banyak sekali, yang diperolehnya hanya satu, Kristus Yesus Tuhan. Mampu untuk kehilangan yang begitu banyak untuk sampai kepada satu, memperoleh Kristus. Ayo harajau ni debatani dok nai. Itu yang dia kejar itu. Alani unang dung botari hita mangalili harajau ni debata. Jangan ketika sudah sore, ketika sudah petang, kita mencari kerajaan Allah. Siapapun itu, jemaat atau pelayan. Saya terbigido pe. Itu selalu kedengaran. Bapak Ibu, jangan kasih sisa-sisa tenagamu untuk pelayanan. Jangan. Gak boleh. Yesus gak terima itu. Kalau sisa-sisa tenagamu, sisa-sisa waktu, sisa-sisa pemikiran, kita berikan dalam pelayanan kita, dimanapun itu. Di perkari juat tapi nanti, bukan hanya di Huriau nanti, enggak. Di semua tanggung jawab tete, ibu rumah tangga juga begitu. Apapun kegiatan kita, sotung holan sisa-sisa, fokus mahita. Molotuk pedang adong argani di jolma, taingot mah di debata arga hiya doi molo fokus do hita tu ulau tai. Kalau kita fokus kepada pengabdian kita itu, ada yang melihat dan sangat menghargai itu, dan ada yang mampu memberikan itu upah satu saat jauh dari upah yang diberikan oleh manusia. Soal mengenal tadi ya, soal mengenal tadi sangat-sangat terbatas. Tapi marilah memasuki satu pengenalan pribadi. Demi Tuhan, banyak yang harus dibuang oleh Paulus, bahkan berpisah dari hal-hal yang punya harga. Ya. Itu tadi ayat 5 tadi itu sampai ayat 6. Hal-hal yang berharga. Kan gak semua orang mampu melepaskan itu. Tidak semua orang mampu melepaskan itu. Bahkan banyak orang yang cukup kesulitan untuk melepaskan itu. Apalagi hal-hal lahiriah itu. Saya pikir kita setuju. Ya. Sulit untuk melepaskan itu karena itu begitu, daya tariknya begitu kuat gitu. Bahkan dalam dalam mengikut Yesus juga kan, ya tolong maju asa permisi maju awin nak. Kemudian soal-soal menikah, soal-soal materi, soal-soal investasi, dan soal-soal yang lain. Itu kadang mengikat kita, membuat kita cukup sulit untuk melangkah. Secara sederhana, bahkan juga dengan persekutuan. Ya, persekutuan di keluarga juga begitu. Kadang kesibukan menjadi alasan bagi orang tua dan anak untuk tidak ada lagi waktu duduk bersama di meja makan. Apakah itu pagi, apakah itu sore, hampir gak ada lagi kita temukan itu, apalagi di masyarakat kota. Makanya saya kadang tertawa gitu kalau saya lihat ketika makan di restoran atau ketika di satu kafe ya, kemudian diposting quality time katanya. Kenapa dikasih tahu sama orang kalau quality time? Di rumah quality time, ketika kita berdua bersama baca firman Tuhan, itu quality time. Bukan ketika duduk di kafe quality time ate. Jangan susah nuai ate.
Waktu yang berkualitas bukan ketika kita bersama dengan orang lain, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, itu yang berkualitas. Saya bukan katakan tidak berkualitas, tidak bermanfaat, tapi Paulus pastikan ada yang utama, tapi ada yang terutama. Dalam hidup kita juga seperti itu. Bisa ada quality time dengan keluarga, tapi lebih berutama, lebih terutama, lebih berkualitas ketika waktu keluarga itu kita duduk bersama, memasuki satu perenungan soal masa lalu keluarga, soal bagaimana ke depan keluarga ini. Yang terakhir saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu di sini, kita akan memasuki satu minggu pasion ya. Kalau selama ini kita sudah ibadah. Cobalah jangan menikmati masa-masa pasion ini sebagai satu rutinitas ya. Saya mau pastikan sebagai pendeta, hadirlah dalam ibadah pasion, on-site dan ya, bahkan juga secara online. Marilah menikmati karya penyelamatan itu. Ini yang mau diingatkan Paulus di minggu Judika ini. Menikmati ketika dia sudah ditangkap oleh Tuhan. Dan dia katakan bahwa semua yang pernah ada itu hampir tidak ada gunanya, hampir tidak ada fungsinya lagi. Karena kenapa? Dia tahu bahwa semuanya akan diakhiri. Semua akan diakhiri. Jadi enggak usah begitu terlena kita dengan dunia ini. Enggak usah begitu, bahkan enggak ada yang luar biasa, seindah apapun, senikmat apapun. Karena semua akan kita selesaikan. Semua sih mampu menyelesaikan, finishing well gitu. Tapi gimana supaya menyelesaikannya dengan baik gitu. Ini yang susah. Karena kita akan terseok-seok, mungkin bisa jatuh bangun, supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, ginoskein, hutadda. Bukan panah daun yang biasa, tapi pengenalan dari hati, di hata-mata idok rusuh. Kita terus akan belajar ini, mengenal dia, memahami dia melalui perenungan dan melalui firman. Oleh karena itu, terimalah masa lalu sebagai bagian dari sejarah kehidupan kita. Apapun itu, ya. Pugos pei, haci pei, terimalah masa lalu itu sebagai sejarah, tapi jangan pernah itu sebagai beban. Ya, supaya itu tidak menjadi menghalangi kita untuk maju ke depan. Ya. Oleh karena itu memang penyemangat itu kehadiran kita. Siapapun kita, penyemangat bagi orang yang terluka, bagi orang yang dibebani, bagi orang yang bergumul. Kehadiran kita adalah penyemangat untuk menyemangati saya, untuk menyemangati kita, untuk terus akan melangkah ke depan. Sesulit apapun yang kita hadapi saat ini. Kita yang lebih tahu apa yang kita pergumulkan, tapi jangan pernah terbeban. Kemudian terus kita akan di situ. Kita tahu kita akan mengakhiri ini dan akan terus melangkah menjalani kehidupan ini karena kita pastikan kita mengenal Yesus secara pribadi yang sangat paham dan mengerti akan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Pada pagi hari ini penyertaan-Mu satu minggu yang sudah kami lewati bersama. Ada begitu banyak ragam kegiatan yang sudah kami selesaikan dan mungkin masih ada yang belum selesai. Minggu ini kami akan selesaikan itu bersama dengan Kau. Berikan kekuatan kesehatan bagi kami, supaya kami boleh menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab itu yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Kami butuh Engkau, penyertaan. Bagaimana Tuhan selalu memperlengkapi semua yang kebutuhkan, semua yang diperlukan oleh kehidupan anak-anak-Mu. Bantu kami Tuhan, berikan kepada kami jalan keluar di tengah-tengah kesulitan yang mungkin dihadapi oleh jemaat dan pelayan-Mu. Jangan pernah ada kebuntuan karena kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar kepada kami untuk melangkah pasti dalam kehidupan kami ini. Dalam semua kegiatan aktivitas bahkan juga di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah kami boleh dalam keadaan penyertaan-Mu.
semua jemaat-Mu yang masih ibadah melalui ibadah online, biarlah mereka satu saat boleh kembali duduk bersama di tengah-tengah gereja ini, karena Engkau telah memberikan kesehatan yang sempurna kepada mereka. Untuk yang masih dirawat, berikan kesabaran sehingga saatnya mereka pulih Tuhan kembali. Kami doakan juga bangsa, provinsi dan kota Bandung ini Tuhan, biarlah dalam penyertaan-Mu sehingga semua jemaat dan pelayan boleh mencari kebutuhan apa yang perlu bagi kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.